Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fluida dynamic ya, yaitu fluida bergerak. Adapun bahasannya adalah sebagai berikut. Oke, pokok bahasan fluida dinamik terdiri dari sub pokok bahasan debit fluida, persamaan kontinuitas, kemudian hukum Bernoulli. Nah, yang terakhir adalah aplikasi hukum Bernoulli. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan eh, bahasannya dan kita akan membahas tentang debit fluida dan persamaan kontinuitas. Oke, ikuti. Nah, sekarang debit fluida. Nah, di sini sebelum membahas debit fluida, ini adalah salah satu contoh ya, aliran air panas yang ada di Guci Tegal ya. Nah, di sini ada pipa paralon ya, berada pada ketinggian H dari permukaan air. Kemudian luas penampangnya kita sebut A ya. Air keluar dengan kecepatan V, kemudian air jatuh nih di permukaan air yang bawah di dalam kolam yaitu sejauh X ya. Nah, nanti di sini ini sebagai eh, contoh ya atau contoh nyata untuk menjelaskan tentang debit fluida ya. Apa itu debit fluida? Nah, oke, debit fluida yaitu ya, besarnya Q itu ya Q ya, sorry, Q itu sebanding dengan kecepatan. Jadi maksudnya makin cepat makin besar. Nah, debit fluida ya, debit fluida itu sebanding dengan luas penampang. Ya, nah, itu. Nah, luas penampang ini bisa saja diganti dengan PR kuadrat ya, atau dengan P D per 2 dikuadratkan ya. Itu. Nanti dari data ini ya, bahwa debit fluida bergantung pada P, bergantung pada luas penampang. Makin besar luas penampang, maka debit fluida yang mengalir atau yang lewat itu makin besar. Makin cepat aliran fluida, maka debit fluida makin besar. Maka nanti ditulis Q ya, Q itu sama dengan kecepatan kali luas permukaan ya. Nah, nanti ini bisa diganti ya, A itu bisa diganti, maka nanti ya itu sama saja dengan V kali kali P kali R kuadrat ya. Itu. Nah, kemudian boleh juga begini, Q sama dengan kecepatan kali P kali D kuadrat per 4 ya. Nih, oke. Nah, tapi munculnya biasanya soal di daerah sini dan di sini ya. Gitu. Nah, Q itu debit fluida. Nah, nanti satuannya itu meter kubik per detik ya, per sekon. Tuh. Nah, nanti dari data meter kubik per detik, debit fluida itu sendiri ya, itu boleh ditulis dengan volume per waktu gitu ya. Volume per waktu ya. Sehingga dari data yang ini dengan yang ini boleh Q sama dengan Q. Berarti V kali A itu volume kali bagi T. Maka volume yang tertampung ya, yang tertampung di sini nanti ya, tiap detiknya berapa gitu ya. Nah, tinggal V kali A kali T ya. Seperti itu. Nah, oke, ini satuannya nanti jelas meter kubik. Oke, itu
penjelasan tentang debit fluida. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita aplikasikan konsep debit fluida ke dalam soal ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nih, ini soal pertama. Soal pertama kita ambil dari penjelasan awal, ya, yaitu luas penumpangnya A, ya besarnya 25 cm persegi, kemudian kecepatan aliran yang ini nih, P ya, P itu 6 meter per detik. Nah, pertanyaannya tentukan debit air. Kemudian yang B itu volume yang jatuh ke kolam tiap menitnya. Berarti di sini ada waktu ya, 60 sekon ya. Nah, kita jawab ya. Kita jawab nomor A. Nah, debit itu tinggal Q sama dengan V kali A-nya. Nah, V-nya sendiri 6, kemudian A-nya 25 kali 10 pangkat min 4 ya. Kenapa? Karena cm ke meter ya. Ini dikonversi dulu ke meter. Nah, dapat 150 kali 10 pangkat min 4 atau 15 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Oke. Nah, B ditanyakan volumenya berapa selama 1 menit. Maka ditanyakan volume berapa? Tinggal volume sama dengan tinggal Q kali T atau P kali A kali T ya. Tapi karena Q-nya udah dihitung, maka lanjut saja ini pakai 15 ya kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalikan 1 menit 60 ya. Ini saja udah 90 ya. Berarti ini 900 ya, 10 pangkat min 3. Nah, ini 0,9 ya meter kubik ya. Nah, selama 1 menit itu tertampung air 0,9 meter kubik. Nah, itu ya. Itu soal 1. Oke, gampang kan? Gampang. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ada 2 buah soal berurutan. Ya. Soal nomor 1, nah, berapa debit air yang mengalir tiap detik? Nomor 1 di sini, berarti ini nomor 2 ya urutannya itu. Jika melalui penampang pipa berdiameter 3 cm. Nah, jika kecepatan aliran air rata-rata 5 meter per detik, nah tentukan debitnya. Oke, kita jawab ke sini dulu. Nah, diameter ya, diameter itu 3 cm ya. Maka jari-jarinya itu bagi 2, berarti 1,5 ya. 1,5 atau 3/2 saja ya. Sentimeter atau 10 pangkat min 2 ya meter. Nah, kemudian cari luasnya. Luasnya berarti PR kuadrat atau P kali, nah kuadratkan ini 9/4, 10 pangkat min 4 meter persegi. Ya. Nah, sekarang langsung kita cari debit, itu tinggal P kali A. Ya. Ini 5, kemudian ini V, ini 9/4, ya, 10 pangkat minus 4. Nah, boleh begini, 45/4 pi kali 10 pangkat min 4. Nah, meter kubik per detik. Oke, itu. Kemudian, sekarang soal nomor 3. Ya. Nomor 3. Ya. Nomor 3, justru diketahui jari-jarinya. Itu mirip dengan ini, cuma di sini diameternya yang diketahui dulu. Nah, kita jawab dengan ini. A berarti sama seperti yang tadi, PR kuadrat. Nah, ini kebetulan jari-jarinya sama dengan ini ya. 1,5 berarti 3/2. Berarti luas penampangnya sama juga. Berarti P kali 9/4 ya. Kali 10 pangkat min 4 ya. Gitu kan? Sama nih, seperti ini. Mirip sekali. Nah, maka karena di sini diketahui debit, maka Q sama dengan V kali, sorry,
Pi kali A ya. Nah, ini berarti 8. Ingat ini 8-nya 8 desimeter ya. Volume itu 8 desimeter kubik. Nah, berarti tinggal 8, 10 pangkat min 3. Ya, meter kubik. Meter desi berarti 10 kan? Meter ke desi 10. Desimeter ke meter berarti 10 pangkat min 1. Pangkat 3 kan berarti ini. Ya. 10 pangkat min 3. Nah, pi-nya ditanya, A-nya itu pi 9 per 4 ya. Kali 10 pangkat min 4. Nih. Nah, maka pi ini kalikan ke sini, 32 dibagi dengan, atau 32 kali 10 pangkat min 3 ya. Terus dibagi dengan 9 pi ya. 10 pangkat min 4 ya. Nah, nanti hasilnya pi, nah ini naikkan ke atas ya. Berarti 32 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 4 dibagi 9 pi. Nah, berarti 32 kali 10 ya. Berarti 320 dibagi dengan 9 pi ya. Ini meter per sekon itu ya. Gitu. Itu soal nomor 3 ya. Gampang kan ya. Nah, apalkan aja karena ini rumusnya pendek-pendek. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang persamaan kontinu. Kontinuitas itu berarti terus-menerus, ya. Terus-menerus, ya. Artinya apa? Kontinu ini berarti debit di sini itu sama dengan debit di sini. Nah, ketika air mengalir atau pipa ini dialiri air, maka di penampang 1 di sini penampang 1, luas penampangnya A1, kecepatan alirannya adalah P1. Ini penampang 2, kecepatan alirannya P2. Nah, nanti debit di sini kita sebut Q1. Nah, misalkan debit di sini, taruh saja Q3 di sini, misalkan Q4 sampai seterusnya ya. Nah, pas di sini karena di sini tulisannya 2, berarti Q2 ya. Maka debit 1 sama dengan debit 2 sama dengan debit 3 sama dengan debit 4. Nah, ini biasanya di tengah-tengah tidak ditanyakan. Tidak biasanya ditanyakan ujung dan ujung. Maka berlaku Q1 itu sama dengan Q2 atau Q1 sama dengan Q3 atau Q1 sama dengan Q4 atau Q3 sama dengan Q2 sampai seterusnya ya. Itu continue. Nah, ini tinggal ngalihkan. P1 A1 sama dengan P2 A2 atau P1. Nah, karena A itu PR kuadrat ya, berarti di sini ada P, di sini juga ada P. Langsung aja P1R kuadrat 1, P2R kuadrat 2. Ya. Karena R itu sama dengan D per 2, maka boleh diganti dengan P1D kuadrat 1, P2D kuadrat 2. Oke, persamaannya ada 1, 2, 3 ya, gitu persamaannya. Itu persamaan kontinuitas. Gampang kan? Ya pasti ya. Nah, biasanya UN itu munculnya daerah sini. Dulu ada UN, sekarang nggak tahu nih. Katanya ada pengganti UN. Nah, atau soal-soal yang muncul di UTBK ya, seperti ini. Oke. Nah, maka harus banyak latihan ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah, ini soal yang keempat. Ya. Nah, ini pipa yang tadi ya, di penjelasan awal digunakan untuk mengaliri air atau mengalirkan air, bukan mengalirkan air. Nah, taruh saja ini dibalik ya. Ini luas permukaannya. Taruh A1 ya, ini 2 ya. Nah, di sini luas permukaannya 5. Jadi terbalik, isarnya yang besar ya, ke sebelah kiri ya atau sebelah kanan ya, terserah ini. Yang penting yang kanan kita sebut 2, yang kiri kita sebut 1. Nah, jika kecepatan aliran pada penampang besar, nah ini berarti daerah sini ya, di sini
4 meter per detik, hitung kecepatan aliran pada penampang kecil. Oke, penampang besar kemudian ini. Tinggal gini aja lah. Q1 sama dengan Q2, berarti P1A1, P2A2. Nah, yang besar itu kecepatannya 4, berarti P1 ya kali 2, kemudian 4 kalikan 5 ya. Nah, coret dengan ini. Nah, maka P1 itu 2 kali 5. Nah, nanti diperoleh kecepatan aliran pada penampang kecil itu 10 meter per sekon. Nah, ini aplikasinya gimana? Pada saat kita mencuci mobil atau motor, maka ujung selang biasanya dipijit. Nah, maksud dipijit berarti memperkecil luas permukaan. Luas permukaan aliran air. Nah, kecil aliran air kecil permukaannya berarti kecepatan air keluar itu sangat besar. Maka dipijit kan. Itu. Ya. Tidak ada yang diperlebar. Itu aplikasinya. Di kehidupan ya seperti tadi. Keran dipijit supaya kecepatan aliran yang keluar itu tinggi. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, ini soal nomor 5. Ya. Soal nomor 5 mirip dengan yang tadi, cuman ini tanpa gambar. Ya, tanpa gambar. Nah, kecil nih, bukan kecil ya, kecil. Sebuah pipa dengan luas permukaan berbeda 3/8 ya, atau 3 cm persegi dan 8 cm persegi. Nah, penampang besar 20. Hitung kecepatan aliran pada penampang. Ini kecil ya. Penampang nih, coret satu ya. Penampang kecil 20 meter per detik. Hitung kecepatan aliran air pada penampang besar. Balik ya, ini coret yang ininya. Oke. Jadi nanti tinggal gini. Q ya. Oke. Q 1 atau Q besar ya. Besar. Nah, itu sama dengan Q kecil ya. Gitu aja. Nah, Q besar berarti pi ya, taruh saja pi besar kali A besar ya, sama dengan pi kecil kali A kecil ya. Nah, diperoleh nanti besarnya ini ditanyakan ya. Luas penampangnya 8, kemudian ini 20, ini 3. Nah, ini tinggal nyoret dengan ini ya. Berarti pi B sama dengan 2,5, 20 bagi 8, 2,5 kalikan 3. Maka ini 7,5 meter per sekon. Ini jauh lebih kecil untuk penampang besar. Oke, gitu. Gampang kan? Tolong ulangi dan ulangi ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 mirip dengan soal sebelumnya ya. Nah, di sini perbandingan jari-jari penampang dengan penampang besar B ya, itu tinggal R A berbanding R B itu 2/3. Boleh begini. Maka RA ini 3 ujung kali ujung ya sama dengan 2R B. Nah, maka RA boleh begini atau RB 2/3 kali RB ya. Dah. Nih kita dapat ini. Langsung masukkan ke sini. Ki A berbanding Ki B itu Ki A kali AA ya sama dengan Pi B kali AB. Nah, penampang A itu 6. 6. Nah, dah. Nah, A-nya ganti dengan RA. Berarti RA ya kuadrat sama dengan Pi B-nya ditanya nih. Pi B kali RB kuadrat. Nah, ini 6. RA-nya ganti dengan 2/3 RB. Berarti 2/3 RB kuadratkan ya. Itu sama dengan Pi B ya
R kuadrat B. Ya, maka 6 kalikan 4/9 RB kuadrat ya sama dengan PB RB kuadrat. Tinggal nyoret nih, gampang kalau saya nyoret itu. PB sama dengan 6 kalikan 4/9. Ini coret nih. 2 dan 3 berarti 8/3. 8/3 meter per sekon. Itu kecepatan aliran pada pipa B. Oke. Seperti itu tuh jawabannya. Oke. Mudah-mudahan ini lebih mengerti karena soalnya sudah diulang beberapa kali. Nah, lanjut ke bahasan berikut. Nah, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 begini. Jadi, minyak atau bensin atau solar dialirkan melalui sebuah pipa, tapi diameternya beda-beda. Berarti taruh saja R1-nya 6 ya, atau D1-nya 6, D2-nya adalah 4, ini dapat R1-nya sama dengan 3, kemudian R2-nya adalah 2. Nah, oke. Nanti dapat lagi A1-nya berarti VR kuadrat 1. Nah, langsung ini berarti Pi kali 9 ya. Ini senti, nggak usah diganti ya. Boleh ya. Kemudian A2 tinggal Pi R kuadrat 2 nih. Pi kalikan 4 ya. Jadi nanti ini sentimeter persegi, ini juga sentimeter persegi. Nah, ditanyakan kecepatan aliran pada masing-masing pipa. Terus, nah kita gambarkan aja kalau kira-kira pusing nih. 3/2, ya udah tinggal gini. Ya. Ini misalkan yang 1, ini yang kedua, ya. Nah, debitnya sama, ingat, Q-nya sama, di 1 dan di 2 sama. Berarti untuk penampang 1 ya, untuk penampang 1 tinggal Q sama dengan Pi1A1. Maka Pi1 sama dengan 600 ya. Tadi dulu 600. Nah, ini diganti dulu nih. Ya. Q itu berarti 600 ya, liter. Berarti 600 kalikan 10 pangkat min 3 ya. Nah, berarti 0,6 apa? Meter kubik. Nah, berarti ini boleh dihapus lah yang ini. Boleh dihapus. Nih. Nah, ya. Berarti ini 0,6 ya. Kemudian A1-nya nih yang ini. Berarti ganti dulu 9 pi ya. 10 pangkat min 4 ya. Karena ini cm persegi masukkan ke meter persegi. Ini Pi1 ini naikkan ke atas nih. Berarti 0,6 kali 10 pangkat 4 per 9 pi. Nah, atau ini 6.000 ya, bukan 600, 6.000 dibagi 9 pi. Nah, udah bagi 3 saja. Berarti ini 2.000 per 3 pi ya. Apa? Meter per sekon. Ya, itu. Berarti kecepatan di penumpang 1 sekian. Sekarang kecepatan di penumpang 2. Ya. Penumpang 2. Nah, maaf nih tulisannya jelek. Penumpang 2. Nah, berarti tinggal langsung aja. Pi2 sama dengan Q per A2. Ya. Per A2. Nih, nanti diperoleh bahwa ini 0,6 ya. 0,6. Nah, luas penumpangnya yang ini berarti 4 pi kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, atau ini naikkan ke atas nih jadi 0,6 kali 10 pangkat 4 berarti 6.000 ya. Terus sama dengan yang ini dibagi dengan 4 pi ya. Ini coret dengan ini. Berarti 1,5 ya.
1,5 berarti 1.500. 1.500 dibagi dengan Pi. Ya. P-nya 3,14. Ini meter per sekon. Itulah kecepatan aliran minyak di penampang 1 dan penampang 2. Oke, gitu. Nah, demikian pembahasan konsep dan penerapannya ke dalam perhitungan. Oke. Next video, hukum Bernoulli dan aplikasinya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan kalian dengan like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info berikutnya tentang hukum Bernoulli dan aplikasinya. Oke, mohon maaf ya, banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.